Film dibuka dengan sang karakter utama yang sedang duduk sendirian di tengah acara pesta pernikahannya sendiri. Wanita cantik yang nampaknya sedang bersedih ini bernama Rosie. Rosie menyambut para tamu pernikahan yang berbaur di sekelilingnya dengan sedikit dialog pembukaan. Namun sepertinya Rosie berbohong atas apa yang dia rasakan kala itu. And this has got to be one of the happiest days of my life. Kemudian adegan beralih ke masa lalu yang memperlihatkan persahabatan antara Rosie dengan teman laki-lakinya yang bernama Alex. Rosie dan Alex telah berteman baik sejak mereka masih kecil. Suatu hari Rosie dan Alex menghabiskan malam dengan bersenang-senang di sebuah bar. Saat itu keduanya merayakan ulang tahun Rosie yang ke-18 tahun. Karena mereka telah menjalin kedekatan emosional sejak kecil. Mereka sama sekali tak segan untuk melakukan ciuman pertama mereka. Apalagi di tengah kondisi keduanya yang sedang mabuk berat. Setelah Rosie tersadar dari pingsannya akibat meminum banyak alkohol, dia bangun pada keesokan paginya tanpa bisa mengingat apapun pada malam sebelumnya. Tetapi Alex masih ingat kalau dia telah berhasil menyosor bibir sahabatnya sendiri untuk pertama kalinya semasa hidupnya. Mendengar hal itu, Rosie lekas meminta kepada Alex untuk tidak membicarakan kejadian kemarin karena dia sendiri merasa malu sekaligus jijik jika membayangkannya. Yang mana dalam arti lain, pernyataan tersebut adalah tanda penolakan Rosie terhadap jenjang yang lebih serius antara keduanya. Dia hanya ingin Alex menjadi teman baik untuk selamanya tanpa ada perasaan baper. Pada suatu sore Rosie dan Alex mendatangi pesta api unggun di tepi pantai bersama semua teman satu sekolah mereka. Pertemuan saat itu bertujuan untuk mendiskusikan acara pesta dansa yang akan diadakan beberapa hari ke depan. Rosie berkata kalau dia telah diminta oleh seorang siswa paling keren di sekolahan yang bernama Greg. Greg si maco dengan tubuh berotot telah mengajak Rosie untuk menjadi pasangan dansanya. Akan tetapi Rosie menolak ajakan Greg karena dia sudah ada jadwal untuk pergi bersama Alex ke suatu tempat. Namun tak lama kemudian datanglah seorang wanita cantik yang tiba-tiba meminta Alex untuk menjadi pasangannya di pesta dansa. Siswi berambut pirang yang menjadi idaman cowok-cowok satu sekolah tersebut bernama Bethany. Mendengar pernyataan Alex yang langsung menolak ajakan yang ditawarkan Bethany, Rosie lekas menyarankan kepada Alex untuk menerima ajakan Bethany. Apalagi Rosie tahu kalau sampai sekarang Alex masih jomblo alias belum punya pacar sama sekali. Rosie tidak mau sahabatnya menyesal sudah melewatkan kesempatan yang tidak datang untuk yang kedua kalinya. Kebetulan Rosie juga ada seseorang yang mengajaknya menjadi pasangan di pesta dansa yang akan datang. Alex yang setuju akan saran yang diberikan Rosie kepadanya, dengan penuh percaya diri Alex langsung berlari ke arah Bethany lalu memberitahunya kalau dia bersedia menjadi pasangan dansanya. Beberapa hari sebelum pesta dansa dimulai, Alex mengabarkan bahwa dirinya telah kehilangan keperjakaannya kepada Rosie. Rosie pun berbalik bertanya siapakah wanita yang sudah berhubungan haram dengan Alex. Sambil berharap dalam hati kalau wanita tersebut bukanlah si Bethany. Mendengar kata umpatan yang terlontar dari mulut Rosie membuat Pak Guru marah dan langsung memberikan hukuman kepadanya. Alex dengan gentle mengakui kalau dialah yang membuat Rosie berkata kasar. Namun Pak Guru tetap mengabaikan pengakuan Alex. Pada malam harinya Alex mengantar Rosie menuju tempat di mana pesta dansa diadakan. Alex sempat dibuat kagum dengan kecantikan yang terpancar dari penampilan sahabatnya tersebut. Sesampainya di lobi hotel, mereka kemudian saling berpisah ketika Rosie dijemput dengan sangat mesra oleh si Greg. Di tengah acara pesta yang sedang berlangsung, setiap pasangan terlihat bersenang-senang di atas lantai dansa. Namun tidak dengan Rosie yang nampaknya masih menyimpan kecemburuan terhadap sahabatnya Alex. Dia tak bisa mengalihkan pandangannya dari Alex yang sedang asik berdansa dengan Bethany. Apalagi pada satu momen ketika Alex beradu jigong dengan pasangannya, Rosie nampaknya semakin dibuat galau dengan pemandangan tersebut. Merasa tak mau kalah dengan Alex, Rosie dan Greg bersiap-siap memasang alat pengaman sebelum saling berhubungan haram. Namun hal yang tak diinginkan pun terjadi di antara keduanya. Secara mengejutkan alat pengaman Greg tersangkut dan masih tertinggal di dalam rahim Rosie. Setelah menyadari hal itu, Rosie langsung berlari meminta bantuan kepada Alex. Rosie tak hentinya berteriak memohon kepada Alex untuk segera mengeluarkan sesuatu yang tertinggal di dalam perutnya.
Meski awalnya Alex kesulitan mendengar penjelasan Rosie akibat suara bising yang terdengar di area pesta dansa, namun pada akhirnya mereka bisa saling bertemu satu sama lain. Alex langsung mengantarkan Rosie ke dokter terdekat demi bisa mengeluarkan alat pengaman yang masih tersangkut. Rosie sempat merasa tak nyaman setelah mendapati kalau dokter yang membantunya adalah dokter laki-laki. Untung saja Rosie berhasil mengeluarkan benda tersebut dari perutnya. Dia bersama Alex saling menertawakan momen konyol yang tak akan mereka lupakan tersebut. Setelah canda tawa keduanya mulai mereda, Alex meminta Rosie untuk pergi kuliah bersamanya di universitas ternama di Amerika Serikat. Saat itu Alex diminta oleh sang ayah untuk mendaftarkan beasiswa di Universitas Harvard. Tentu saja dia menuruti saran dari ayahnya agar kelak dia bisa menggapai impian menjadi pribadi yang sukses. By the way, setting tempat mereka saat ini sebenarnya berada di negara Inggris. Rosie hanya merespon ajakan Alex dengan senyuman manis. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, Rosie mendapat kabar bahwa Alex telah berhasil menerima beasiswanya di Universitas Harvard. Kebetulan di saat yang sama Rosie juga diterima di program manajemen perhotelan di Universitas Boston, Amerika Serikat. Alhasil mereka berdua bisa pergi ke Amerika Serikat untuk kuliah bersama. Namun momen bahagia Rosie sedikit mengalami gangguan. Di saat Rosie mengunjungi rumah Alex, awalnya adik kandung Alex berkata kepada Rosie kalau kakaknya sedang mandi. Namun Rosie baru menyadari kalau saat itu Alex sedang sibuk mandi bersama dengan wanita lain. Wanita yang sedang asik bermesraan dengan Alex tak lain dan tak bukan adalah si Bethany. Selang beberapa detik kemudian Rosie tiba-tiba mengalami mual hingga muntah. Dia lalu mengunjungi toko obat untuk mencari solusi atas gejala mualnya yang baru-baru ini terjadi. Setelah mengetahui kalau Rosie tidak mengalami menstruasi, si penjaga toko lekas menyarankan Rosie untuk melakukan tes kehamilan. Yang secara mengejutkan hasil pada tes kehamilan menunjukkan kalau Rosie memang sedang positif hamil. Rosie terlihat sangat shock sekaligus bimbang sesudah mengetahui hal tersebut. Dia hanya terdiam menyendiri di depan layar laptop miliknya, sambil menunggu email jawaban dari Alex. Akan tetapi Alex malah memberitahu Rosie kalau orang tua Bethany sedang mentraktirnya makan malam. Pada saat keduanya saling mengobrol, Rosie memilih untuk tidak memberitahu Alex mengenai kehamilannya. Dia berdalih kalau sampai saat ini dirinya masih belum mendapatkan surat pemberitahuan dari universitas yang dia inginkan. Secara otomatis Rosie tidak bisa ikut dengan Alex pergi kuliah bersama. Rosie yang berusaha menghentikan air matanya, sama sekali tak mampu berkata apa-apa. Pada hari keberangkatan Alex di bandara, Alex untuk kesekian kalinya berusaha mengajak Rosie untuk ikut bersamanya. Namun apalah daya Rosie tidak bisa ikut akibat kehamilannya. Pada momen ini Alex masih belum menyadari kalau sahabatnya sedang mengandung. Kemudian Alex memberikan kenang-kenangan berupa gantungan kunci berbentuk bola dunia yang lucu kepada Rosie. Mereka lalu saling berpelukan satu sama lain. Sangat disayangkan kalau impian masa kecil keduanya harus kandas akibat sesuatu yang tidak diinginkan. Rosie hanya bisa memperlihatkan senyum palsunya ketika ditinggal pergi oleh sang sahabat. Suatu hari si penjaga toko yang kini mulai dekat dengan Rosie, memberikan saran kepada Rosie untuk mengambil opsi aborsi sebelum terlambat. Namun Rosie langsung membantah saran tersebut karena dirinya sudah mempunyai rencana untuk mengadopsikan bayinya kelak setelah lahir. Supaya dia bisa berkuliah di Boston dan memulai jenjang karirnya di sana. Selama masa kehamilan, Rosie hanya bisa menghabiskan waktunya tinggal di dalam rumah bersama orang tua beserta kedua adik-adiknya. Pada suatu malam, salah satu adik Rosie memohon kepada Rosie untuk memperlihatkan perut besarnya. Awalnya sang ibu melarang putranya untuk meminta yang tidak-tidak kepada Rosie. Namun Rosie dengan senang hati bersedia menunjukkan perut buncitnya. Kebetulan saat itu bayi dalam perut Rosie sedang bergerak cukup kencang. Tendangan dari sang bayi yang terlihat sangat jelas membuat kedua adiknya merasa ngilu. My
Pada suatu malam sesaat sebelum tidur, Rosie mengajak bicara bayinya yang tidak mau berhenti bergerak hingga larut malam. Singkat cerita, tibalah hari di mana Rosie akan melahirkan. Karena tidak ingin semua tetangga di sekelilingnya tahu kalau Rosie sedang hamil di luar nikah, kedua orang tua Rosie memanggil seorang bidan dari klinik terdekat. Begitu bayinya lahir ke dunia, sang bidan meminta Rosie untuk memberikan ASI pertamanya kepada bayi berjenis kelamin perempuan tersebut. Yang mana hal itu justru membuat Rosie mengurungkan niatnya untuk mengadopsikan putrinya yang lucu. Dia akhirnya bertekad akan merawat putrinya hingga tumbuh besar. Rosie kemudian menamai putrinya dengan panggilan Katie. Awalnya Rosie selalu merasa stres ketika Katie mulai terbangun dan rewel di tengah malam. Namun sang ayah kemudian datang memberikan semangat kepada Rosie. Ayah bercerita kalau dulu saat Rosie masih bayi, Rosie juga sama rewelnya dengan Katie. Hari-hari sebagai orang tua tunggal pun terasa sangat berwarna. Rosie mau tak mau harus terbiasa dengan keberadaan putri kecilnya dikala sedang melakukan aktivitas di luar rumah. Suatu hari saat Rosie mendorong Katie di dalam kereta dorongnya, Rosie tanpa sengaja hampir berpapasan dengan Bethany. Dia dengan sigap bersembunyi di balik kereta dorong. Meski pada akhirnya Bethany berhasil memergoki Rosie yang sudah melahirkan anak di usianya yang masih muda. So, who's the dad? Beberapa hari kemudian Alex tiba-tiba pulang dari Amerika tanpa sepengetahuan Rosie. Dia terbang ke Inggris hanya untuk melepas kerinduan dengan Rosie. Karena tak ingin Alex mengetahui rahasianya, Rosie langsung gerak cepat menyembunyikan semua perabotan bayi dari penglihatan Alex. Namun itu semua sia-sia. Rupanya Alex telah mengetahui tentang kehamilan Rosie setelah diberitahu oleh Bethany. Rosie menjelaskan alasan mengapa dia tidak memberitahu Alex mengenai kehamilannya. Itu karena dia ingin Alex pergi ke Harvard tanpa merasa terbebani karenanya. Secara mengejutkan Alex mengatakan satu kalimat yang membuat Rosie tersenyum bahagia. Setelah Alex menjadi ayah baptis Katie, dia memutuskan akan menghabiskan beberapa hari ke depan bersama Rosie dan Katie. Rosie kemudian menjelaskan bahwa Greg pindah ke Ibiza sesaat setelah dia mendengar kabar kalau dirinya sedang hamil. Alex nampaknya ikut merasa kesal dengan sikap mantan kekasih Rosie yang terkesan tak mau tanggung jawab. Singkat cerita, Alex harus pergi meninggalkan Rosie kembali ke Amerika guna melanjutkan studinya. Sedangkan Rosie harus tetap berada di Inggris agar bisa fokus membesarkan putrinya. Sementara itu ketika Alex sampai di Boston, Alex tiba-tiba didatangi oleh seorang pria berpenampilan cupu saat dirinya sedang minum di bar. Mungkin kalian akan menaruh rasa curiga terhadap pria berambut pirang ini. Namun nyatanya dia hanya menyampaikan pesan perkenalan dari kakak kandungnya yang sangat cantik. Seketika tatapan sinis Alex berubah menjadi senyum malu. Si wanita berambut pirang yang berusaha mendekati Alex itu memperkenalkan dirinya dengan nama Sally. Dia lalu bertanya apakah Alex bersedia menemaninya pergi ke suatu tempat. Alex pun nampaknya menyambut baik ajakan yang diberikan Sally. Seiring berlalunya waktu, Rosie dan Alex tetap berhubungan dengan saling mengirim video satu sama lain. Namun di sisi lain Alex berupaya merahasiakan hubungan asmaranya dengan Sally. Rosie juga tidak menyadari kalau Alex dan Sally ternyata tinggal di dalam satu atap yang sama. Sementara itu Rosie kini berteman baik dengan Ruby si penjaga toko obat. Keduanya terlihat saling kompak merawat Katie hingga beranjak dewasa. Hingga suatu saat Ruby membantu Rosie masuk ke dalam pekerjaan barunya sebagai karyawan hotel. Mereka sama-sama bekerja di hotel yang sama. Suatu ketika Katie tak sengaja memergoki mamanya sedang tidur dengan seorang polisi berbadan maco. Are you my daddy? No, he's just a nice man that's helping mommy out a bit. Akan tetapi Rosie dan kekasih gelapnya mengalami kesulitan saat berusaha membuka borgol yang mengikat pergelangan tangan Rosie. Alhasil Rosie mau tak mau mengantar putrinya pergi ke sekolah dengan kondisi tangan yang masih terjebak di kerangka besi kasur.
Tak lupa Katie memeluk dan mencium mamanya dengan penuh kasih sayang sesaat sebelum memulai jam pelajaran. Tidak seperti Rosie yang menghabiskan hari-harinya dengan penuh kegembiraan menjadi seorang orang tua tunggal. Alex dan Sally justru seringkali terlibat dalam pertengkaran yang disebabkan oleh perkara sepele. Karena semakin kesal dengan sikap Sally yang suka mengatur, Alex berencana untuk melepas kepenatan dengan cara mengirimkan 1 tiket penerbangan menuju Boston kepada Rosie. Sambil berharap kalau mungkin ada sesuatu yang terjadi di antara keduanya. Rosie terlihat begitu gembira setelah menerima tiket menuju Boston secara gratis dari Alex. Tak lupa dia menitipkan Katie kepada Ruby sesaat sebelum terbang ke Amerika Serikat. Setibanya Rosie di bandara Boston, dia langsung memeluk erat tubuh Alex. Tidak kebayang seberapa rindunya Rosie terhadap Alex saat itu. Dia dan Alex melakukan reuni yang menyenangkan dengan menghabiskan waktu berkeliling kota. Bahkan keduanya tak segan mengumbar kemesraan di tengah keramaian kota Boston. Namun sesaat sebelum Rosie mencium Alex, entah apa yang ada di benak Alex saat itu, Alex tiba-tiba mengajak Rosie mampir ke apartemennya. Alex mempertemukan kedua wanita terdekatnya di tempat yang sama. Sally dan Rosie pun saling berkenalan meski dalam suasana yang cukup canggung. Pada momen di saat mereka berkumpul untuk makan malam bersama, terlihat jelas kalau Alex dan Rosie jauh lebih cocok dan lebih akur ketimbang dengan Sally. Akan tetapi Sally tak mau membiarkan dirinya hanyut dalam perasaan cemburu. Sally dengan lantang memberitahu kepada semuanya bahwa dia sedang hamil anak dari Alex. Yang mana pernyataan tersebut membuat Rosie sangat terkejut. Dikarenakan Alex sama sekali tidak memberitahukan hal itu kepada Rosie sebelumnya. Tanpa menunggu lama Rosie bergegas keluar dari apartemen Alex dan memutuskan untuk segera kembali ke Inggris. Meski Alex berusaha menghentikan Rosie, namun Rosie sudah terlanjur kesal dengan sikap Alex yang terkesan seolah hanya memanfaatkan dirinya saja. Kini Rosie menyadari kalau alasan utama Alex membawa dirinya ke Boston hanya untuk menjadi pemanis dalam hubungan panasnya bersama Sally. Apalagi setelah dia tahu kalau Alex dan Sally akan mempunyai anak. Rosie akhirnya pergi begitu saja dengan menyisakan perselisihan di antara keduanya. Sekarang dia kembali menjalani hari-hari seperti biasa sebagai seorang ibu tunggal. Suatu hari Rosie dikejutkan dengan kedatangan si begundal Greg ke tempat kerjanya. Greg tiba-tiba muncul dan meminta kepada Rosie untuk bersedia menerima dirinya menjadi bagian dari keluarga kecil Rosie. Bukannya merasa senang, Rosie malah berusaha mengusir si pria yang dulu menghilang begitu saja ketika Rosie berjuang merawat dan membesarkan putrinya sendirian. Namun setelah Greg bersikeras memohon dengan sangat kepada Rosie sembari bersujud di hadapannya, Rosie akhirnya setuju untuk memberikan Greg 1 kesempatan lagi. Dan benar saja, Greg berhasil menjadi sosok ayah yang baik bagi Katie. Mereka bertiga mulai melakukan berbagai hal layaknya sebuah keluarga yang harmonis. Greg selalu bisa menuruti segala permintaan putri kandungnya. Bukan hanya Katie yang merasa bahagia setelah ayah kandungnya kembali ke dalam pelukan, Rosie juga merasakan gejolak yang sama. Apalagi pada saat ketiganya sedang bermain di pantai, Rosie kembali dibuat terpesona saat melihat tubuh kekar Greg yang masih terlihat sangat atletis meski sudah tidak muda lagi. Sontak hal tersebut membuat Rosie menjadi bergairah. Dia langsung mengunboxing ayah biologis dari putri kandungnya tersebut. Padahal Ruby sudah memperingatkan Rosie agar jangan langsung percaya dengan seseorang yang dulunya pernah meninggalkannya begitu saja. Namun apalah daya Rosie yang sudah dimabuk asmara oleh Greg, tidak menggubris saran dari sahabatnya dan tetap bersikeras akan melanjutkan hubungannya dengan Greg. Singkat cerita, Greg dan Rosie akhirnya menikah. Semua orang terlihat sangat bahagia tak terkecuali sang ayah. Alex sebenarnya diundang ke pernikahan mereka namun entah mengapa dia tidak muncul. Mulai sekarang Rosie sudah tidak sendirian lagi dalam melakukan segala aktivitas di dalam keluarga kecilnya. Beberapa minggu kemudian Rosie mencoba menghubungi nomor telepon apartemen Alex. Namun bukannya Alex yang mengangkat panggilannya, melainkan si Sally yang kini perutnya semakin membuncit. Dia memberitahu Rosie bahwa dia dan Alex telah putus di waktu yang bersamaan dengan pernikahan Rosie. Lalu tak lama kemudian ketubannya tiba-tiba pecah saat masih tersambung dengan Rosie. Sebelum keduanya menutup telepon, Rosie sempat mendengar Sally memanggil pria lain yang berada di dalam rumahnya dengan sebutan Herb. Wait, are you sure? Maybe you just wet yourself.
Setelah mengetahui hal tersebut, Rosie lekas mengirim pesan kepada Alex. Dia menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dengan Sally. Alex pun menjawab kalau sebenarnya Sally telah berselingkuh dengan pria lain. Ternyata Herb adalah nama dari ayah biologis dari bayi dalam perut Sally. Alex sangat terpukul setelah mengetahui kebenaran tersebut. Apalagi dia sudah mempersiapkan segalanya demi bisa menjadi seorang ayah. Pada suatu hari kedua orang tua Rosie pergi jalan-jalan keliling dunia. Sedangkan Rosie dipromosikan naik jabatan menjadi resepsionis di hotel. Kebetulan saat itu Bethany datang untuk check-in ke dalam hotel tempat Rosie bekerja. Sekarang Bethany sudah menjadi model yang sukses, namun dengan sikapnya yang semakin arogan. Setelah mendengar kalau Bethany akan segera pergi ke Boston dalam waktu dekat, Rosie menyarankan Bethany untuk segera mencari Alex sesampainya di Boston. Karena Rosie sadar kalau saat ini Alex benar-benar sangat kesepian. Beberapa hari kemudian ayah Rosie dikabarkan telah meninggal dunia saat sedang berlibur di Perancis. Setelah jenazah ayah kandung Rosie dikuburkan, Alex tiba-tiba datang ke Inggris untuk mengikuti prosesi pemakaman ayah dari sahabatnya tersebut. Rosie yang saat itu sangat sedih akibat ditinggal pergi oleh ayah tercinta, tanpa berpikir panjang langsung memeluk tubuh hangat Alex. Greg yang kurang peka terhadap perasaan Rosie saat itu, malah mencaci maki Alex yang hanya bertujuan untuk memberi ketenangan pada kegelisahan Rosie. Apalagi kita semua tahu kalau Alex jauh lebih dekat dengan keluarga Rosie ketimbang si Greg itu sendiri. Greg lekas menarik istrinya pergi menjauh dari hadapan Alex. Sesaat sebelum kembali ke Boston, Alex terlebih dahulu menuliskan sebuah surat perpisahan kepada Rosie. Ketika surat tersebut tiba di rumah Rosie, Greg yang kebetulan melihat isi surat tersebut malah berusaha menyembunyikannya dari sang istri. Dia malah memberikan surat lain yang bukan dari Alex. Greg kemudian berpamitan akan pergi keluar kota dalam kurun waktu yang agak lama dari biasanya. Hari demi hari Rosie lewati tanpa adanya Greg di sampingnya. Entah mengapa sudah hampir 1 bulan lamanya, Greg tak kunjung pulang ke rumah. Hingga suatu saat Ruby secara iseng membantu sahabatnya untuk mencari tahu di mana keberadaan Greg saat ini, dengan mengandalkan sistem database jaringan perhotelan yang ada pada laptopnya. Mereka mendapati kalau Greg telah memesan kamar pengantin beberapa hari yang lalu. Rosie dan Ruby bergegas menghampiri Greg yang kebetulan sedang mengadakan acara pesta di sebuah hotel. Rosie langsung memukul wajah Greg saat sedang bermesraan dengan wanita lain. Setelah kejadian memilukan tersebut, mulai sekarang Rosie akan membuang segala hal yang berkaitan dengan Greg dari rumahnya. Namun di tengah upayanya melakukan pembersihan, dia menemukan surat cinta dari Alex yang sebelumnya tersimpan di dalam laci meja milik Greg. Setelah membaca semua kalimat perpisahan yang ditulis Alex kepadanya, dia segera melakukan obrolan video dengan Alex. Namun betapa terkejutnya Rosie saat panggilannya malah direspon oleh Bethany. Di saat yang sama Alex hanya bisa terpelongo tak tahu harus berkata apa kepada Rosie. Bethany dengan sombongnya memamerkan cincin pertunangannya bersama Alex di depan Rosie. Namun si Bethany malah mengundang Rosie untuk datang ke acara pernikahan keduanya yang akan diselenggarakan sekitar 2 minggu ke depan. Dan Rosie pun menyambut baik ajakan kedua pasangan itu meski sambil membendung air matanya. Memang pada detik ini Alex dan Bethany masih belum tahu kalau Rosie sedang mengalami nasib sial setelah dikhianati oleh suaminya sendiri. Rosie yang masih berusaha menahan air matanya, menceritakan semua keputusasaannya kepada Ruby. Ruby justru berkata bahwa Alex dan Bethany mungkin saja menjadi pasangan yang tidak akan bertahan lama. Apalagi mereka tahu kalau Alex dan Bethany dulunya pernah saling berpisah satu sama lain. Ruby berusaha meyakinkan Rosie untuk datang lebih awal ke acara pesta pernikahan mereka. Dalam upaya untuk memberitahu Alex tentang perasaannya yang masih belum tersampaikan. Singkat cerita 1 minggu kemudian, semua orang tak terkecuali Katie beserta pacarnya yang bernama Toby, bergegas untuk segera terbang ke Amerika sebelum semuanya terlambat. Namun cukup disayangkan kalau upaya mereka untuk bisa datang lebih awal berakhir sia-sia. Mereka tiba di depan gereja saat Alex dan Bethany keluar dengan menyandang status sebagai pasangan suami istri.
Ternyata adegan pembuka pada awal film bukan merujuk pada pernikahan Rosie, melainkan pernikahan dari sahabatnya sendiri. Di tengah acara resepsi, Rosie memberikan pidato sebagai cara untuk mengenang momen masa kecilnya bersama Alex. Namun secara halus dia menyelipkan beberapa kalimat yang menyatakan perasaan cintanya terhadap Alex. Choosing the person that you want to share your life with is one of the most important decisions any of us makes. Because when it's wrong, it turns your life to grey. Your friendship has brought glorious technicolor to my life. And I am the luckiest person alive that gift. Like a sister loves a brother and a friend loves a friend. I'll always stand guard over your dreams, Alex. No matter where you are or what you're doing, I will always, honestly, truly, completely love you. Sontak pidato yang diutarakan Rosie di depan para tamu undangan mampu membuat suasana menjadi hening. Tak hanya Alex yang merasakan getaran cinta dalam setiap bait kalimat yang diucapkan Rosie. Nampaknya semua orang juga ikut merasakan hal yang sama. Setelah sesi jeda berakhir, para tamu mulai menari secara berpasangan tak terkecuali Alex dan Bethany. Namun tidak dengan Rosie yang justru memilih menjauh dari hadapan semua orang. Dia menyembunyikan isak tangisnya yang sudah tak terbendung. Saat bersiap akan kembali ke Inggris, Rosie memeluk erat tubuh Alex untuk yang terakhir kalinya. Dia akhirnya pulang dengan membawa air mata dan penyesalan. Singkat cerita, Rosie berhasil membeli sebuah rumah bangsawan dengan uang tabungan hasil jerih payahnya selama ini. Dia beserta semua orang terdekatnya saling gotong royong memperbaiki rumah itu untuk dia jadikan hotel kecilnya. Sekarang Rosie mempunyai hotel kecil impiannya yang terletak di tepi laut. Tak tanggung-tanggung, hotel kecil miliknya berada di area yang cukup strategis dengan pemandangan laut yang indah. Tanpa menunggu lama, mereka kedatangan tamu pertama pada saat semua orang masih mengadakan pesta hari pembukaan. Yang mana pria tersebut merasa tak asing saat melihat wajah Rosie. Rupanya dia pernah bertemu dengan Rosie sebelumnya. The condom came off inside my vagina and at present I'm unable to locate it. Setelah Ruby mengantarkan tamu pertama mereka, secara mengejutkan mereka kedatangan sosok yang tak terduga. Alex, sang sahabat sehidup semati, datang untuk menyewa salah satu kamar milik Rosie. Namun entah mengapa dia datang sendirian tanpa mengajak sang istri. Dia lalu menjelaskan bahwa dirinya telah mengakhiri hubungannya dengan Bethany. Setelah keduanya semakin merasakan ketidakcocokan satu sama lain. Dengan berlinang air mata, Rosie meminta kepada Ruby untuk mengantarkan Alex menuju kamarnya. Akan tetapi Ruby justru menolak perintah yang diberikan Rosie kepadanya. Dia malah ingin supaya Rosie sendiri yang mengantar tamu spesial tersebut. Tanpa membuang banyak waktu, keduanya lekas memanfaatkan momen yang mengharukan tersebut. Alex dan Rosie saling berpelukan hingga berciuman satu sama lain. Mereka akhirnya melepas kerinduan dengan ditemani pemandangan laut yang indah di sekeliling mereka. Dan film pun berakhir.